Ketika orang-orang merasa leadernya berempati, 86% diantaranya melaporkan mereka mampu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Apalagi di era disrupsi ini, di mana tuntutan terhadap pekerjaan harus cepat dan tepat, sedangkan kehidupan pasca pandemi belum sepenuhnya normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para leaders. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Bagaimana dengan puasa Anda? Apakah masih terus menjalankan puasa? Apakah Anda sudah bisa merasakan nikmatnya dan hikmahnya dari ibadah puasa? Ibadah puasa itu selain perwujudan dari keimanan kita kepada Allah, juga banyak manfaat, hikmah, dan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Salah satu aspek terpenting dalam berpuasa ialah kita diminta untuk memahami dan merasakan kondisi orang-orang yang kurang beruntung, yang untuk makan dan minum saja mereka mengalami kesulitan. Terdapat sebuah peribahasa yang berbunyi, seseorang dengan perut yang penuh tidak dapat merasakan penderitaan orang yang perutnya kosong. Hanya jika saat kita lapar, kita menyadari penderitaan orang lain tersebut. Orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia jumlah orang miskin atau yang berpenghasilan 480.000 per orang per bulan, jumlahnya masih 29,3 juta. Saya sulit membayangkan apa yang bisa diperbuat dengan uang 480.000 per bulan. Bila ukuran kemiskinan kita naikkan menjadi 1 juta per bulan, pasti jumlahnya jauh lebih besar. Boleh jadi jumlahnya bisa mencapai lebih dari 100 juta penduduk Indonesia miskin. Oleh karena itu, menurut saya, salah satu makna dari berpuasa sendiri ialah berempati. Kita diminta untuk belajar berempati atas penderitaan orang lain, khususnya penderitaan orang yang untuk memenuhi kebutuhan pokok, khususnya kebutuhan pangan saja, mereka mengalami kesulitan. Saya mengajak Anda semua untuk berempati kepada mereka, bukan bersimpati. Memang apa bedanya antara empati dan simpati? Simpati muncul dari rasa kasihan, karena penderitaan yang tampak oleh kasat mata. Akhirnya kita membantu sesuai dengan persepsi dan pemahaman kita. Ibarat memancing ikan, kita menggunakan pakan dengan makanan yang disukai kita, bukan menggunakan pakan yang disukai ikan. Mentang-mentang kita menyukai donat, kita memancing dengan menggunakan donat, bukan menggunakan cacing yang disukai ikan. Dapat ikannya? Peluangnya sangat kecil untuk dapat ikan. Kadang kita membantu orang itu dengan persepsi kita, bukan sesuai yang mereka butuhkan. Sedangkan empati berusaha mendengarkan dan memahami apa yang orang lain rasakan. Tidak hanya fokus terhadap apa yang nampak, namun juga menyadari situasi setelah clue-clue nonverbal yang diperlihatkan orang lain. Orang yang berempati mau mendengarkan secara aktif serta mampu menahan diri untuk tidak memberikan judgement. Menariknya, empati ini merupakan skill yang paling dibutuhkan oleh seorang leader. Sebuah penelitian terbaru oleh Qualtrics menunjukkan ketika orang-orang merasa leadernya berempati, 86% diantaranya melaporkan mereka mampu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Apalagi di era disrupsi ini, di mana tuntutan terhadap pekerjaan harus cepat dan tepat, sedangkan kehidupan pasca pandemi belum sepenuhnya normal. Maka, apabila Anda para leaders ingin anggota tim Anda sehat-sehat secara fisik dan mental, yuk mari belajar berempati. Kolonel Eric Kyle dari Direktur Leadership US Army Academy dalam Washington Post menegaskan bahwa empati ini dapat dipelajari. Namun bukan seperti tes yang jawabannya bisa dihafalkan, melainkan Anda perlu melakukan berulang-ulang hingga terinternalisasi dalam kehidupan Anda. Puasa adalah latihan empati terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana agar kita bisa memimpin dengan empati? Merujuk berbagai literatur, pengamatan, dan juga pengalaman saya, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita mampu memimpin dengan empati. Pertama, menyadari bahwa empati adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Ada hadis mengatakan, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia.
Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat orang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayar utang atau menghilangkan rasa laparnya. Bukankah 4 amalan tersebut semuanya berkaitan dengan empati kepada orang lain, menyuntikkan kebahagiaan, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya? Sering Anda melakukan 4 kebaikan tersebut? Mudah-mudahan pernahlah salah satunya ya. Yang kedua, lakukan kognitif atau emosional empati. Apa maksudnya? Tempatkanlah diri kita pada posisi orang tersebut. Pikirkanlah jika saya berada di posisinya, apa yang saya pikirkan ketika itu. Selain itu, rasakanlah apabila saya berada di posisi orang itu, apa perasaan yang ada dalam diri saya ketika itu. Ada yang ketiga adalah lakukan aksi nyata. Setelah Anda yakin bahwa empati adalah kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah, kemudian Anda tahu apa yang dipikirkan, dibutuhkan, dan dirasakan oleh orang tersebut, maka kita melakukan tindakan nyata untuk membantu orang tersebut. Bantuan kita yang tepat, Anda tidak perlu menjadi seorang psikolog untuk menunjukkan rasa seperti empati Anda. Yang perlu Anda lakukan ialah peduli dan memperhatikan anggota tim Anda dengan memeriksa kondisinya sekali-kali, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan melihat clue-clue nonverbal yang diperlihatkannya. Sebagai contoh, seorang CEO dari American Airlines, Doug Parker, mencoba menerapkan empati dalam kesehariannya dengan ikut berpuasa selayaknya umat muslim. Hal ini memberikan pembelajaran baginya, yakni ia menjadi sangat respek terhadap umat muslim yang tetap bekerja meskipun ia puasa. Maka orang bijak mengatakan, bisa jadi orang lain dapat melupakan apa yang Anda katakan, namun mereka akan mengingat sesuatu yang Anda lakukan dengan empati. Jadikan momen berpuasa selama 1 bulan ini sebagai ajang latihan untuk mau mulai menerapkan empati. Tidak hanya kepada anggota tim, namun juga kepada orang-orang di sekeliling Anda. Banyak studi yang menyatakan 1 empati dapat memunculkan lebih banyak empati lainnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng, serta share ke sebanyak-banyaknya orang yang Anda kenal. Terima kasih, semoga Anda semakin sukses mulia dan menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin.